Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini saya akan coba membuat video pembelajaran mengenai Microsoft Word gitu. Kemarin mungkin saya sudah menggunakan beberapa link video untuk referensi, tapi ini mungkin akan lebih fokus kepada materi yang kita ujikan. Ya, saya screen dulu. Nah, ini sebenarnya adalah pedoman penulisan skripsi ya yang sudah disamari oleh Bu Rindi gitu dari pedoman skripsi tahun 2021 kalau nggak salah. Ada beberapa format yaitu ini apa namanya format citasi, apa style. Jadi citasi ada beberapa format lalu ada jumlah words dan sebagainya. Mungkin kita akan coba praktikkan beberapa apa namanya praktikkan beberapa eh, ini ya apa namanya enggak semuanya gitu ya tapi beberapa hal yang mungkin sesuai dengan materi kita. Oke. Hmm, ya, ini sudah ada contoh ya. Ini dimulai dari pertama kita headings ya, kita pakai headings jadi kayak kalau misalnya berguna untuk apa untuk stylenya juga dan juga untuk kalau misalnya nanti buat daftar isi itu bisa banget gitu ya. eh, Langsung otomatis gitu. Nah, ini kita langsung ke acuannya aja, panduannya aja. Sebentar. Kita lihat judul. Nah, judul tuh biasanya tuh hurufnya 14 ya. Oke, masih belum tidak terlalu besar. Oke, kita coba lihat di sini dulu deh. Contoh misalnya proposal penelitian, hurufnya kapital semua. Proposal penelitian ini pasti teman-teman udah pada tahu ya cara bold, cara kata tengah gimana gitu. Terus ini judulnya ya contohnya aja ini spasi ya mengatur spasian sama paragraf misalnya satu setengah gitu ya. Terus ini ada logo, sudah logo yang baru. Contoh, misalnya ini namanya adalah ini lalu 17 23 kosong contoh ya. Ini sebenarnya bisa banget kalau misalnya mau Julia apa namanya di caps lock semua ya. Kita tinggal di search. Ya. Oke. Ini juga sama. Creative uppercase gitu ya. Kalau misalnya mau cuma huruf depannya doang gitu, nah ini kita tinggal pakai gitu ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk ngedit ngedit tanpa perlu ngetik ulang. Ya, ini hanya contohnya aja. Nah, eh, kita yang nah kalau misalnya daftar isi biasanya starting dari kata pengantar dan juga daftar isi sendiri. Jadi judul-judul itu yang tuh jadiin daftar isi kecuali cover. Cover pun misalnya bisa jadi ada bisa jadi enggak. Kita coba lihat contohnya di sini. Nih, ini biasanya dari halaman pengesahan ya, yang ada nomornya. Ada nomornya itu pokoknya dijadiin headings ya, ditambah heading sini. Ini namanya heading satu, heading dua, heading tiga gitu. Nah, heading satu itu apa? Nanti kalau misalnya dikata di apa di daftar isi, kelihatan ini ya. Dia akan jadi di paling awal gitu subjudulnya gitu. Habis itu kalau misalnya heading 2 itu berarti di menjorok di bawah agak ke kanan itu di bawah heading satu gitu. Jadi ini kita masuk heading satu karena dia benar-benar judul yang awalnya banget gitu.
Ini eh, di apa disesuaikan gitu ya, atau hurufnya sesuai dengan panduan. Karena ini biasanya dia otomatis sih dari Microsoft Word-nya. Misalnya kalau kita klik heading 2 gitu ya, dia akan kalibri 13 dan sebagainya. Jadi biasanya diatur ulang gitu ya. Heading 1 eh, Times New Roman, terus ini oke 14, ini terus warnanya hitam. Gitu. Nah, ini berapa justify berapa kanan kiri gitu. Ini misalnya kita atur spasi harusnya 1,5 gitu. Nah, untuk numbering, oh ya, untuk format daripada ngatur dari awal-awal, ngatur lagi itu dari awal, itu bisa seret bisa copy format value yang ada gambar sapu lidinya ini. Kita blok dulu formatting yang mau di copy. Misalnya ini, kan tadi heading 1 ya, kita udah edit-edit, nah ini. Terus tinggal blok ke sini. Nah, dia otomatis ngikutin. Gitu. Sama, misalnya ini juga, ya. Nah, ini masuknya ke heading 2. Kenapa? Karena ini kan ini masuk subbab gitu ya. Ini tadi heading 1 berarti kalau subbabnya berarti di heading 2. Kita itu klik times terus 12. Ini copy juga ke bawah gitu dan sama. Nah, untuk nomor ini kan dari 1.1. Kalau ini kan tadi manual ya. Itu bisa banget pakai dengan yang uh, numbering ini. 1.1. Ya, ini juga bisa diatur sebenarnya. Hmm. Hmm. Ini, starting. Oh, biasanya dia kayak gini pun akan coba, formatnya biasanya akan ngikutin, gitu ya. Nah, dia otomatis kayak bikin formatting numbering gitu. Kalau kita ketik, saya skip dulu. Nah, ini kan udah nomor tuh ya. Nomor kalau ngeblok ini dia udah kayak numbering gitu. Sebentar, aku ulang. Nah, satu lagi. Oke, ini tinggal diatur aja spasinya misalnya. Satu setengah. Ya. Selanjutnya juga sama. Ini misalnya kita mau bikin bab dua, eh, dari bab satunya di copy aja formattingnya. Nah, yang ini 2.1 kita copy aja dari sini formattingnya. Cuma ini kan dia 1,4 ya, padahal ini harusnya 2 titik ya. Nah, ini bisa diedit sebenarnya. Yaitu, sorry, ini restart numbering ya. Nah, ini ya. Coba ya. Ish. Ya udah kebentuk numbering sendiri gitu. Nah, ini berarti kita copy. Ini hapus dulu yang manualnya. Nomornya. Oke. Ini juga sama hapus dulu. Nah, gitu ya.
Ini tinggal divisualkan lagi. Oke, ya. Misalnya udah full stop. Contoh misalnya ada di bawah lagi yang terdahulu kerangka penelitian misalnya mau bikin subbab lagi dari di bawah kerangka penelitian. Nah, ya, jadi ketika di tab itu dia akan istilahnya numberingnya akan otomatis ngikutin dari si induk. Ya, ini misalnya di atur aja. Paragraf. Nah, ini masuk ke heading 3 harusnya. Tadi kan ini heading 2. Ini kita heading 3. Karena dia jadi subbab dari si 2, 3. Yang bisa dimodify, jadi biar nggak terlalu kita bolak-balik mulu gitu ya. 12 ini harusnya kita. Tapi biasanya kalau modify ini hanya berlaku di file ini. Gitu. Misalnya add to template. Yang harusnya saya udah setting untuk numbering sih biar dia ngikut gitu. Terus heading 3. Nah, ini ya. Tadi dari manual ternyata bisa 2.3.1. Nah, gitu. Dia otomatis heading 3. Ya, saling hipotesis. Nah, ini kita udah pakai heading-heading, gitu ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan namanya ngasih nomor di halaman ini ya. Nah, kalau misalnya judul, biasanya kan nggak dikasih nomor. Maka di sini, ini kliknya itu harus di antara di bawah atau di atas ya, di ujung di atas margin. Nah, dan baru dia muncul header, ini header di atas dan juga footer, footer di bawah. Nah, ini karena biasanya si apa namanya cover itu gak ada, biasanya kita coba gitu ya, saya coba dari atas dulu. Saya layout gitu ya, break dan next page. Itu fungsinya apa? Biar kita bisa ngatur kalau dokumen sudahnya, misalnya ini kan sesudah dokumen ini, itu nggak usah ikut-ikutan formatting yang atas.
Ini klik link to previous. Jadi ini tuh kayak nggak usah ngikutin format yang di atas. Biar kita unklik sini, nggak usah di-linkkan. Ini juga sama, nggak usah di-linkin. Ini, hmm, ya gitu. Ini baru kita kasih nomor, yaitu di page number. Sorry. Page number. Oh iya, ini mungkin tampilnya kalau misalnya di Windows agak beda ya. Nah, ini misalnya kalau daftar isi kata pengantar dimulai dengan I kecil gini ya. Gitu. Jadi mau di bawah, ini kan di atas, ini kan di bawah kan, di bottom. Apakah di kiri, apakah di kanan, apakah di tengah gitu ya. Coba kita kanan gitu. Nah, ini kan startingnya ada dua. Kenapa? Karena dia ngikutin yang atas ini di halaman, sorry, dia ngikutin yang di halaman ini page 2. Ini kita bisa edit gitu dengan cara di format page number dan start at 1 ya. Nah, ini nomor 1. Daftar isi kan masih sama formatnya 2. Nah, ini bab 1 pendahuluan kan biasanya itu apa namanya? Angka Romawi gitu ya. Maka di sini kita akan coba break lagi ya, biar formatnya beda. Layout ya. Ciri dari mana kita siapa sih halaman 1 dan yang lainnya itu sudah di break gitu ya, itu adalah ini ada kata-kata same, ada kata-kata same, jadi kayak dia menentukan apakah eh, sama atau mau sama apa enggak dari yang sebelum. Nah, ini kita link kan ya, ini juga sama di sama yang sama formatnya. Eh, Sesudahnya ini kita coba ganti format ke sini. Oke, nah dia udah ganti jadi 1 dan ini tetap jadi Romawi. Oke, ini 1, ini 2, gitu. Nah, biasanya kalau dalam proposal penelitian, kalau di halaman yang ada judulnya ini itu nomornya di bawah. Tapi kalau misalnya dia kayak contohnya, misalnya kayak lalalala gitu kan, ini kan udah beda halaman ya. Tapi ini nggak ada di besarnya, maka ini halamannya harusnya di atas gitu. Nah, ini bisa kita dengan trik lagi itu di layout atau di biasanya kalau nyambung ke sini saya langsung break next page gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga harus di break karena apa? Yang ini nanti halamannya di atas, tapi ini nanti akan di bawah gitu ya. Jadi aksesnya akan berbeda sehingga ini harus di break juga. Nah, ini jangan di link ke halaman sebelumnya, juga nggak usah di link ke halaman sebelumnya. Karena kalau di link ke halaman sebelumnya, kalau halaman sebelumnya itu formatnya A gitu, maka yang halaman selanjutnya juga akan ikutin gitu, formatnya A juga gitu. Nah, ini juga mau saya dulu ini. Yang akan beda format, ini juga kan gitu. Gitu. Nah, ini kan udah nggak ada, ini udah halaman baru bab 2 ini, tapi nggak ada si eh, bab besarnya gitu. Kayak ini kita kasih nomor di atas, klik atas itu
penajem atas, lalu ke header atas, dan kasih page number di sebelah kanan. Gitu. Oke. Nah, ini tapi kan kita akan ngikutin halaman. Jadi maksudnya nggak ulang yang baru lagi gitu ya. Nah, kita perform page number, lalu continue. Ya, jadi ini dua, tiga. Nah, ini harusnya nggak usah pakai yang ini. Hapus. Jadi dua kali. Remove. Ya, ini jadi tetap ada. Ini masih di bawah. Ini, sorry, ini harus di atas. Ya, di bawah udah nggak ada. Jadi tinggal di atas. Satu, ini di bawah, dua juga masih di bawah, ini tiga kenapa di atas? Karena nggak ada judul ininya ya. Biasa kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke nomor 4. Nah, gitu. Oke. Nah, kenapa penting kita dengan namanya headings dan juga masih halaman? Karena itu untuk di daftar isi. Jadi daftar isi kita tinggal klik apa namanya insert ya. eh, Mana ya? Oh, sorry. Reference ya, bukan insert reference, lalu table of content. Nah, cara gitu ya. Jadi, saja. Jadi gitu ya, dia akan ngikutin kan. Nah, nanti kalau misalnya kalian ngubah halaman yang berubah, misalnya jadi nomor berubah, ini tinggal bisa diupdate gitu ya. Bisa diupdate, ini update field, atau misalnya ini saya ganti jadi tujuan aja deh. Ini kan tujuan penelitian ya. Ini tinggal di klik kanan, lalu update. Dia bisa update cuma halaman doang atau keseluruhan tabel. Keseluruhan tabel itu konten dan juga halaman. Dia langsung kayak gitu. Terus kalau diklik langsung ke halaman yang dituju. Gitu. Itu baru daftar isi dan juga apa namanya numbering. Gitu ya. Numbering, headings, daftar isi. Jadi stepnya adalah pertama kita headingin dulu judul subjudulnya, lalu numbering dan juga klik daftar isi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah cara menyusun daftar gambar. Contoh. Daftar gambar. Lalu misalnya kita mau buat daftar tabel. Ya, ini kita pakai gambar ini aja. Contoh misalnya kita mau ada gambar. Biasanya gambar tuh ada keterangan di bawah gambar gitu. Maka klik kanan sebenarnya, lalu insert caption. Ya, ini ada figur, kita ganti aja ke gambar. Ya. Kita bisa tambahin new label, misalnya petik apa gitu ya. Nanti di sini juga akan muncul pilihannya. Ini saya coba gambar. Posisinya di bawah. Gitu ya. Ini formatnya misalnya formatnya satu atau eh, berapa kita coba satu aja deh. Ini juga heading-nya juga sama gitu ya. Hmm, Gambar satu titik. Nah, biasanya saya pakai gambar satu titik gitu ya. Labelnya kalau gambar
dia langsung otomatis 3.1. Nah, 3.1 misalnya kalau go to oke. Nah, jadi kayak gini. Ini atur aja manual karena biasanya nggak banyak gambar ya kalau misalnya di proposal itu. Nah, lalu misalnya mau nambah gambar lagi. eh Sorry, ini harusnya gambar 1.1 ya. 1.1 untuk PNG. Misalnya kita mau naruh gambar lagi di eh eh ini harusnya gambar 2.1 ya. Coba. Misalnya kita mau naruh juga di sini. Ya, gambar yang lain deh. Oh, ini. Satu logo besar. Oh, nah, itu nanti di daftar gambar kita bisa langsung reference lagi table of content. Sorry, bukan table of content. Insert caption. Insert table of figures gitu ya. Nah, ini. Kalau tadi kan daftar isi ini ya, table of content. Maka kalau daftar gambar itu insert table of figure. Lalu klik OK. Tapi ini harus klik manual kadang ya. Jadi ini kan gambar satu. Lalu misalnya nih, eh, yang dua ini sesuai label. Yang gambar dua. Pasti deh. Kita akan nambah lagi di bab 2, gambar 2. Yang tinggal atur aja spasinya ya.
Nah, ini kalau diklik, nah ini kalau diklik itu langsung ini ke gambar ini gitu ya, gitu. Nah tabel juga sama, cuma bedanya posisinya aja gitu. Contoh kayak insert table, gitu ya. Apa aja. Klik lalu kita insert caption lagi. Nah itu kan ini tabel ya. Nah, ini tabel satu lah ya, buat transaksi. Oke, nah kalau tabel itu bisa ada di atas. Jadi ini pilihnya above. Oke, gitu. Dia atur aja formattingnya, apakah um, apa halamannya gitu. Nah nanti di sini dapat tabel itu tinggal insert, sorry, reference lagi, lalu ini dan kita pilih pada gitu. Gitu. Jadi itulah gimana cara praktik numbering, kalau juga surveiable, daftar isi, daftar gambar. Nah, selanjutnya adalah citasi. Itu namanya citasi ya. Biasanya kalau misalnya dalam penulisan itu harus ada citasinya sesuai dengan oke dah. Nah ini sebenarnya nanti mungkin setelah UTS akan ada yang namanya Mendeley gitu, yaitu citasi by software gitu ya Mendeley. Ini kalau misalnya by bawaan Microsoft Word gitu ya, nah, ini bisa dengan contoh aja. Misalnya ini ada ada jurnal. Nah ini sebenarnya ada jurnal gitu ya. Ini kita contohnya mau pakai citasi ini. Tadi siapa ya? Wijayanti. Misalnya pendapat siapa, la, terus search citation. Nah ini artikel. Ini autornya misalnya itu aja. Nah ini ada dua author ya, gitu. Lalu judulnya apa? Copy aja. Jurnalnya atau terbitnya itu jurnal Equilibrium tahunnya 2017. Kalau ada informasi halaman dicantumkan, kalau nggak ada cuma ya. Terus oke, ya dia akan muncul itu kayak gini. Nah stylenya apa? Stylenya bisa apa? Bisa itu kayak gini. Nah dia berupa numbering kayak gini. Ya, ini Jayanti. Nah, fungsinya apa? Untuk insertasi nanti di daftar pustaka kita sudah tinggal ini insert daftar pustaka. Nah, kan dia langsung muncul otomatis. Nggak perlu ngetik ulang. Terus buat mau ya insert daftar pustaka. Ya, gitu. Kalau misalnya kita mau ganti jadi ini, nah bisa. Biasanya sih cari apa ya? Ini diatur aja. Nah, gitu. Fungsi dari konsultasi dia bikin daftar pustakanya nggak usah manual lagi gitu. Emang di awal tuh manual inputnya aja manual gitu ya. Konsultasi terus footnote. Footnote catatan kaki gitu. Misalnya apa nih? Kita mau footnotein ini. Sorry. Misalnya kita mau footnote tulisnya mau contoh aja. Nah, ini insert footnote. Nah, di sini.
Apa tuh misalnya? Jadi saya ulangi lagi di blog gitu ya, yang mau kita tambahin footnotes, lalu insert footnote. Tadi akan muncul di sini. Reference ya, insert footnote misalnya maksud dari pernyataan ini adalah lalang. Apapun misalnya kalian mau footnote apa, misalnya sumber apa gitu. Ya, itu fungsinya footnote. Untuk penjelasan tambahan catatan kaki. Oke. Hmm, ya, saya rasa cukup sekian untuk materi works dari saya. Jika memang masih belum jelas, itu kalian bisa banget untuk browsing di YouTube tutorialnya. Atau ya mungkin sekarang teman-teman lebih bisa klik off gitu, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.